Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'du Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Segenap bapak-bapak, ya ibu-ibu, abah emak dirahmati oleh Allah. Awalan, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat, ya nikmat yang begitu luar biasa. Kadang kita sedikit lupa, ya bahwasanya ketika kita bangun tidur saja sesungguhnya itu adalah nikmat. Nikmat bisa bernafas, bisa menghirup udara, nikmat sehat. Nah ini sesungguhnya nikmat. Tapi kadang kita lupa. Ya, lupa menyebut, lupa bersyukur terhadap nikmat sehat ini. Maka di pagi hari yang setelah ini ya kita awali ya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah summa alhamdulillah. Itulah salah satu ucapan yang paling ringan wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling ringan saja, yang mengingat Allah. Kalau mengingat yang lebih detail lagi adalah dengan cara apa? Zikrullah. Dengan cara mengingat Allah. Mengingat Allah pun banyak sekali. Ya, kalau dengan ibadah amaliyah mungkin kewajiban kita yang melaksanakan sholat. Kalau mengingat Allah dengan lisan kita banyak juga, bisa dengan zikir yang kita lantunkan, membaca Al-Qur'an, segala macam itu termasuk mengingat Allah. Hatta kita pun merenung ya sama itu pun mengingat Allah. Dengan lisan kita mengucapkan syukur alhamdulillah, berarti tandanya kita pun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Daku metode ini menjadi pakaian sehari-harinya insan Darul Quran. Karena nggak mungkin ya insan Darul Quran tidak mengenal yang namanya daku metode. Jadi sejatinya guru kita Ustaz Yusuf Mansur ya istilahnya melahirkan yang ide ya gagasan daku metode ini. Beliau menginginkan yang namanya manusia ataupun hamba Allah ini ya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengajak. Jadi saat itu beliau mengajak khususnya para jemaah Darul Quran. Karena lahirnya daku metode pun apa? Dari perjalanan dakwah beliau. Daku metode adalah yaitu sebagai apa? Metode pelaksanaan ibadah yang memang digagas betul oleh Ustaz Yusuf Mansur untuk menjadikan pakaian sehari-hari bagi komunitas insan Darul Quran. Nah, tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja. Ya, mendekatkan diri kepada Allah supaya insan tersebut disayang Allah. Supaya apa? Dalam sehari-hari, dalam setiap gerak langkah kita, dalam setiap nafas kita, Allah hadir bersama kita. Kita akan mendapatkan yang namanya kekuasaan Allah. Maka apa? Ketika orang itu mendapatkan masalah, ada hajat, ada keinginan, dia pun bisa langsung apa? Datang kepada Allah, minta kepada Allah, bukan ke yang lainnya. Nah, artinya di sini ya gagasan Ustaz Yusuf Mansur adalah mengajak semua insan Darul Quran, komunitas Darul Quran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan sunnah-sunnah, dengan menjalankan apa? Kewajiban dari Allah
Ayo jaga yang wajibnya, laksanakan yang wajibnya, jangan bolong yang wajibnya, dan barengi, hidupkan yang sunnahnya. Jadi yang wajibnya dijaga betul, nggak boleh bolong, nggak boleh ditinggalkan, plus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Apa sunnah-sunnah Rasulullah? Nanti kita preteli satu-satu tuh. Ya, ada yang disebut sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah berjamaah dan rawatibnya. Ada nanti sholat duha, tahajud. Itu kan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, ada sholat duhanya. Poin-poin daku metode ini memang disinggung betul. Ya, kita dididik, dilatih, dibina. Ayo, kalau seandainya kita mau menjalankan, ya, melaksanakan dokumen tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah Allah akan bersama kita. Nah, itu poinnya di sana. Jadi ketika kita ada masalah pun, larinya bukan ke orang lagi. Jatinya ketika ada masalah, ayo bawa ke sholat. Ya, bawa ke sujud, didoa di sana. Berarti bawa ke sejadah kita. Nah, berarti siapa yang dituju? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insan Darul Quran, ketika ia tidak sholat duha, merasa ada yang kurang. Waduh, ya Allah, tadi malam saya nggak bangun, ya Allah. Itu. Tadi malam saya kelewat, ataupun kemarin saya kelewat nggak sholat asar. Nah ini, jadi artinya apa? Ketika sholat badan kita, hati kita merasa risih, merasa malu sama Allah, merasa ada yang kurang dari badan kita. Nah itulah, ya, daku metode harus menjadi pakaian sehari-hari. Dipraktekkan, dijalankan, dilaksanakan, dirasai betul, dinikmati betul, karena berproses. Dan itu adalah berproses. Bagaimana berprosesnya? Jalankan tadi. Jalankan dengan hati, jalankan dengan kenikmatan, bukan karena perang. Jadi kebutuhan kita kepada Allah. Udah itu aja. Sangat bisa kita menjalankan yang namanya dokumeton. Karena isinya apa coba? Ya, isinya yang 7 dokumeton itu kan isinya apa? Kebanyakan kita mendekatkan diri, menjaga. Gitu. Maka ini diperkuat lagi ya dengan ucapan beliau, istilahnya ada moto dari Darul Quran itu, iqamatul wajib wa ihya'us sunnah. Iqamatul wajib, mendirikan yang wajib. Iqamatul wajib, menjaga, mendirikan yang wajib, melaksanakan yang wajib. Nggak boleh bolong. Sholatnya ini, sholat 5 waktu itu kan wajib. Ini mutlak, nggak boleh ditawar, nggak boleh dengan alasan apapun, ya, sehingga bolong nggak bisa, harus. Nah, wa ihya'us sunnah, menghidupkan yang sunnah, ya, digemari. Itu yang sunnah itu didemeni, didoyan, ya, udah itu aja. Nah, jadi ya, daku metode tadi merupakan rangkaian ya metode pelaksana ibadah yang memang digagas betul oleh guru kita Ustadz Yusuf Mansur ini. Ya, ini diharapkan menjadi pakaian bagi insan Darul Quran ya yang berada dalam komunitas Darul Quran yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menggapai ridhonya Allah, supaya Sang Maha Rahman, Sang Maha Pengasih itu hadir bersama kita setiap langkah kita, setiap hela nafas kita. Itu, maka insya Allah dengan itu semuanya, ketika kita ada hajat, ada keinginan, ada masalah, ada munajat,
yang dituju pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Yusuf Mansur hadir mengenalkan yang namanya riyadhah, ya, mengenalkan yang namanya kalau riyadhah buat jamaah secara umum, ya kan. Nah, kalau daku metode ini memang dikenalkan, ayo buat insan Darul Quran. Tujuannya untuk apa? Agar kita, para jamaah, keluarga besar Darul Quran, siapapun itu, ya, bahkan para jamaah di luar pun, untuk apa? Mengenal Allah lebih dekat lagi. Itu tujuannya. Untuk mencintai Allah dan kita bisa taat beribadah. Kemudian apa? Melibatkan Allah. Melibatkan Allah dalam semua urusan kita. Itu. Berikutnya adalah mencintai Rasulullah dan sunnahnya. Artinya apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah. Sholat duhanya, ayo. Ya, pagi hari itu. Sholat tahajudnya, ayo, di malam hari. Kemudian yang terakhir adalah tidak menjadikan manusia sebagai tempat kita bergantung. Itu. Jadi jangan sekali-kali kita lebih mengedepankan ke makhluk yang lain. Udah bawa dulu ke Allah, doa, munajat, segala macam. Insya Allah setelah itu Allah akan urai masalahnya. Mungkin bisa jadi ketika kita sudah berdoa, kita sudah tahajud, sudah doa, Allah datang ke kita. Tentunya ini siapa yang menggerakkan? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, jadi ada hadis yang sangat terkenal sekali ya dalam kurikulum daku metode ini, yaitu Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Artinya di sini, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, berarti ia sudah mencintai. Yang mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, sesungguhnya ia akan bersamaku di surga nanti. Ini pengalaman betul dari Rasulullah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana, kata Rasulullah, ia berarti telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan duduk bersamaku di surganya nanti. Itu. Hadis ini memang sangat jelas mengajak kita untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dokumeton, ya, sholat berjamaah tepat waktu, ya kan, bersama rawatibnya. Kemudian nomor 2 tahajud, nomor 3 sholat duha, kemudian nomor 4 gemar bersedekah, nomor 5 puasa sunnah. Nomor 6, membaca, mengkaji, mengamalkan Al-Quran, menghafalnya. Nah, belum muncul tuh yang doa mendoakan, belajar mengajar, itu belum muncul. Kemudian yang ikhlas, sabar, syukur, dan ridho, itu belum muncul. Jadi di awal Darul Quran ketika itu yang muncul ini, ya, yang sholat berjamaah, kemudian nomor 2 tahajud, kemudian nomor 3 sholat duha, gemar bersedekah, puasa sunnah, dan menghafal dan tadabbur Al-Quran. Nah, kemudian lebih disempurnakan kembali, ya, maka terakhir beton. Ini harus menjadi pakaian bagi insan Darul Quran, ya, yang 5 yang awal itu sama, ketika dilebur menjadi 7 ini ya sama juga poin-poinnya. Ya, maka tadi itu
Dokumentor, ada moto Darul Quran, iqamatul wajib wahya sunnah. Iqamatul wajib. Di sini apa iqamatul wajib itu di sini wajib apa? Salat. Ya, maka di sini salat. Ya, salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu itu nggak boleh bolong. Nggak bisa ditawar-menawar. Ya, kecuali mati. Baru itu sakit aja kan, kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk ya berbaring, kalau nggak bisa berbaring ya tidur, kan gitu. Kalau nggak bisa ini harus, nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh bolong. Maka ihya sunnah, kemudian hidupkan sunnahnya kembali. Ya, sholat berjamaah, jaga hati, jaga sikap. Ya, jadi di sini kita untuk sholat berjamaah ini adalah kenapa kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Ini supaya kita pun bisa mengambil fadilah sunnahnya di sana. Ya, sholat sunnah berjamaah, kemudian pahalanya, kemudian apa yang lebih dari itu adalah di sana kita bisa mengambil sunnahnya itu keutamaannya bisa on time, bisa di awal waktu, ya, bisa tepat waktu. Nah, berapa keutamaan daripada pahala sholat berjamaah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Jadi sholat berjamaah itu mempunyai kelebihan, fadilah, keutamaan, ya, 27 derajat. Ya, di sini ya fadilahnya, keutamaannya. Nah, selain itu apa? Keutamaan yang lain adalah kita bisa sholat on time, bisa sholat di awal waktu. Nah, ini emang harus sholat di awal waktu? Bukan. Artinya apa? Di sana lebih utama. Afdalul a'mal, sebaik-baik amal kebaikan, salah satunya adalah apa? As-sholatu fi awwali waqtiha. Sholat di awal waktu. Ya, salah satu apa? Amal baik. Ya, amal ibadah kata. Salah satu amal ibadah yang utama baik adalah as-sholatu wali ajab, ya, mengajak jamaah SD Darul Quran. Kalau sholat itu usahakan harus on time, ya, harus di awal waktu. Di awal waktu itu kan banyak. Kalau kita sudah melaksanakan sholat di awal waktu, maka akan ada yang namanya sholat sunnah rawatibnya. Ya, sholat sunnah qobliyahnya kita ambil, sholat sunnah ba'diyahnya nanti kita ambil juga. Itu. Jadi sholat sunnah, ya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah, usahakan ambil. Ya, kenapa kita harus mengusahakan untuk mengambil sholat sunnah ini, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah ini? Karena ketika dalam sholat wajib kita ada kekurangan, ya, ada kekurangan, ada sesuatu yang istilahnya ya kurang lah, ya, ada sesuatu mungkin kurang khusyuk kita, ya, pikiran kemana-mana. Nah, itu yang bisa menambal kekurangan tersebut, yang bisa menutup bolongnya tersebut adalah dengan sholat sunnah rawatib. Ya, dengan sholat sunnah qobliyah ataupun ba'diyah. Itu, ya. Maka sholat sunnah ini kalau kita sudah bisa konsisten,
ya kita bisa istilahnya apa, berdisiplin menjalankan sholat sunnah berjamaah tepat waktu, on time, otomatis ini akan merembet ke yang lainnya. Ya, kalau dalam dunia bekerja, ya mungkin kita akan lebih tertib juga. Ya, lebih tertib. Kita bisa memanage waktu kita, mengatur waktu kita. Dan Darul Quran termasuk apa? Ya, salah satu lembaga yang memberikan waktu. Ya, justru apa? Mengharuskan SDI-nya untuk sholat on time, menganjurkan betul untuk on time. Maka bersyukur ya, Abah, Emak, Bapak, Ibu semuanya, kita semuanya bisa ya berkhidmat di Darul Quran, masih bisa melaksanakan yang namanya sholat on time. Kita ini sudah berada dalam lingkungan yang memang benar, tracknya benar. Ya, justru kita didorong, ayo silakan. Ya, pimpinan juga apa? Silakan break dulu, tinggalkan pekerjaan, datangi Allah. Nah, ini maka sangat luar biasa sekali di sini. Karena sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa melindungi dari perbuatan yang jelek. Ya, perbuatan yang keji itu dengan sendirinya akan dibentengi dengan sholat kita. Fadilah berjamaah itu, misalkan kalau kita di rumah mau sholat berjamaah, berapa langkah yang Allah akan hitung, sehingga pahala kebaikan akan kita dapatkan. Ya, ketika kita sudah bersih, ketika kita dari rumah, kemudian melangkah orang tersebut. Ketika ia angkat kaki kirinya melangkah, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Itu berapa langkah ketika orang mau sholat berjamaah ke masjid. Berapa langkah ketika orang sholat berjamaah ke musola. Berapa langkah ya ketika kaki kanan dan kiri ya untuk menuju sholat ke rumah Allah. Itu ketika diangkat kaki kanan, Allah angkat derajat. Ketika dia angkat kaki kiri, maka Allah hapuskan dosa-dosa. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, maka ayo jaga yang namanya sholat tadi. Sholat di awal waktu, ya sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah, sehingga dengan itu semuanya kita pun bisa memanage hati kita. Kita bisa menjaga sikap kita, menjaga hati kita. Yang kedua adalah dengan apa? Tahajud, ya, dengan sholat duha, ya, dengan tahajud, dengan sholat duha. Ini pun hampir sepaket ini. Yang pertama kita bahas sholat tahajud, ya. Dalam sholat tahajud itu, ini kan sholat malam, ya, sholat malam. Sholat yang memang jarang sekali ya manusia untuk melaksanakan. Kenapa? Bisa jadi karena berat. Ya, berat ya untuk bangun malam itu ya sungguh berat sekali. Padahal orang yang bisa bangun malam, orang yang bisa sholat malam, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang memang dipilih betul oleh Allah. Orang-orang yang memang disayang, dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dalam manajemen riyadhah itu, ya, dalam pola riyadhah itu ada yang disebut apa? Rahasia angka 11. Nah, itu ya, ada yang disebut dengan rahasia angka 11. Artinya apa? Rahasia angka 11 di sini, dia bisa bangun, ya, dia bisa bangun malam mengerjakan 11 rakaat itu. Lah, kenapa Ustaz 11 rakaat? Emang sholat apa aja? Nah, 11 rakaat itu kalau dipreteli nih, ya, biasanya ya 2 rakaat yang pertama biasanya saya awali dengan sholat taubat. Ya, tahajud itu kan masuk tahajud juga, tapi niatnya kita memang benar-benar untuk bertobat. Niatin untuk sholat taubat 2 rakaat yang pertama. Nah, 2 rakaat berikutnya untuk hajat kita.
untuk sholat hajat kita. Berarti sudah sholat taubat, kemudian sholat hajat, sudah 4 rakaat. Baru berikutnya tambah ya 2 rakaat untuk tahajud. Udah niatin tahajud, sholat sunnah tahajud 4 rakaat, witir 2 rakaat plus 1 yaitu 3. Berarti tadi 2 rakaat sholat tobat, 2 rakaat untuk sholat hajat, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud itu 8 rakaat plus sholat sunnah witir 3. Nah, keistimewaannya apa? Ya, karena sepertiga malam adalah merupakan waktu yang diistimewakan oleh Allah untuk orang-orang yang istimewa. Ya. Artinya, ketika seorang hamba bangun sepertiga malam terakhir, datang untuk melaksanakan sholat tahajud, sejatinya dia sudah diistimewakan oleh Allah. Dan dia akan diistimewakan terus oleh Allah. Kalau sudah disayang, kalau sudah diistimewakan oleh Allah, otomatis dia pun akan dicintai. Dia pun doa-doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Ya, banyak sekali fadilah, manfaat ya orang-orang yang melaksanakan sholat tahajud. Bahkan nih Abah, Ma, Bapak Ibu, ya kawan-kawan semuanya, bahkan ya saya tuh pernah mendengarkan ya mendapatkan ilmu bahwasanya ketika seorang hamba bisa mendawamkan sholat malam sampai 40 kali, ya 40 hari, 40 malam sholat tahajudnya tidak bolong, maka hajatnya, ya apapun itu hajatnya, Allah akan kabulkan. Jadi 40 hari, 40 malam, ya ia sholat tahajud tanpa bolong, maka hajat apa itu Allah akan kabulkan. Dia akan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan disayang oleh Allah. Apapun doanya, apapun hajatnya akan dikabul, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 40 hari, 40 malam sholat tahajud tanpa bolong. Emang apa rahasianya di sana? Nah, dalam hadis qudsi, ya dalam hadis qudsi, di sepertiga malam terakhir, setiap hari Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya hinna yabqa thulusul lail al-akhir. Jadi sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Setiap hari, setiap malam Allah turun. Langsung melihat ke langit dunianya. Langsung turun, melihat, memantau. Siapakah di antara hamba-hambaku yang bangun? Siapa di antara hamba-hambaku yang sholat di malam itu? Itu Allah turun. Makanya waktu istimewa di sini. Dekat Allah, hadir ke hambanya Allah. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, man yad'uni fa'astajib lahu, kata Allah. Siapa yang berdoa di malam itu akan aku kabulkan, kata Allah. Man yas'aluni fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku akan aku kasih, kata Allah. Dan yang terakhir, man yastaghfiruni, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, munajat kepadaku, kata Allah, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Ya, itulah hebatnya Allah, nyayangnya Allah, itulah cinta Allah. Bangun di waktu yang istimewa, di sepertiga malam terakhir. Kapan waktu sepertiga malam terakhir yang paling tepat?
adalah di antara berapa? Jam setengah 2. Jam 1, jam setengah 2 sampai menjelang subuh. Itulah yang disebut dengan sepertiga malam terakhir. Ya, jam 2 sampai menjelang subuh ini waktu yang istimewa. Ya, waktu yang memang istilahnya ditunggu-tunggu betul. Ya, ditunggu-tunggu betul oleh Allah. Banyak rahasianya, ya. Banyak rahasia. Ya, ada hadis Rasulullah yang menguatkan ya bahwasanya rakaatani yarka'uhal 'abdu fi jawfil laili khairun lahu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang ditunaikan seorang hamba di sepertiga malam minad dunya wa ma fiha, maka itu adalah lebih baik dari semua kebaikan, dari semua keindahan yang ada di dunia beserta isi-isinya. Itu. Jadi betapa besar fadilah daripada yang namanya sholat tahajud ini. Nah, kita mau enggak? Ayo. Ya, itu. Ya, maka ayo. Ya, rutinkan. Ya, rutin kita ada masalah di sini, apalagi kalau seandainya suami istri, ya, bapak dan ibu sama-sama bareng munajat di malam tersebut, pasti hakul yakin Allah akan ijabah semua doa-doanya. Rahasia tahajud yang lain apa? Sesungguhnya ketika kita melaksanakan sholat tahajud, ya, dia akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dia akan apa? Allah angkat derajat orang tersebut. Allah akan angkat derajatnya, ya, orang tersebut. Allah akan selesaikan semua orang-orang yang suka dan menjalankan sholat sunnah tahajud ini. Itu, ya. Jadi silakan ya, yang mau istilah menjalankan, mencoba, silakan aja coba, ya, silakan coba melaksanakan sholat tahajud, ya, 40 hari 40 malam tanpa bolong. Metode ini kajian tanpa bolong, ya. Insya Allah akan mudahkan semua hal. Dia akan kaya raya, dia akan kaya hati, dia akan dimudahkan. Itu, ya, 40 hari 40 malam. Kalau tadi di malam hari, nah bagaimana kalau pagi hari? Ada yang namanya sholat duha. Itu. Jadi luar biasa, di malam hari Allah memberikan kesempatan hambanya untuk doa, untuk datang, untuk munajat dengan sholat tahajud. Tuh yang istimewa lagi, yaitu sholat duha. Sholat duha ini kan disebutnya itu apa? Sholat pembuka rezeki, ya. Rezeki ini sesungguhnya apa? Ya urusan Allah itu. Tapi apa? Kita pun harus yakin bahwasanya pemberi rezeki ini cukuplah Allah. Tidak ada rezeki selain daripada Allah. Tidak ada cara mencari rezeki kecuali dengan caranya Allah. Menjadikan Allah sebagai sentral dalam semua kehidupan kita, dalam tujuan utama kita. Rezeki ini apa? Kalau diburu, ya, rezeki Allah diburu dan dicari. Tapi kadang orang lupa, ya, bagaimana ia mencari sumber rezeki tersebut. Jadi mencari sumber pemberi rezeki. Kadang lupa, kadang lalai. Kita menyari kerja, ya, pagi sampai malam lagi segala macam. Tapi lupa siapa sumber pemberi rezeki tersebut. Nah itu kadang lupa.
Gitu. Kadang kita berdisiplin, tepat waktu dalam bekerja. Tapi ketika beribadah kita sering menunda-nunda. Ini kan aneh. Ya, aneh sekali. Itu. Ketika kita bekerja sungguh-sungguh. Ya, kita sungguh-sungguh. Ya, tapi banyak sekali kita pun saatnya melalaikan, meremehkan, bahkan mengabaikan akan perintah Allah. Nah, ini jangan sampai, ya. Jangan sampai. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa mengistiqomahkan yang namanya sholat duha. Sholat pembuka pintu rezeki. Kalau ini disebut pembuka pintu rezeki, berarti kalau kita mau rezeki, ayo hidupkan yang namanya sholat duha. Jangan ditinggalkan. Hatta walau 2 rakaat. Sesungguhnya ya dalam persendian manusia itu ada sekitar 360 persendian. Ya, persendian ini pun harus disedekahi. Ya, harus disedekahi setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa bersedekah setiap hari untuk persendian kita ini? Nah, Rasulullah memberikan solusi. Kalau kalian, wahai hamba, wahai umatku, kata Rasulullah, tidak sanggup bersedekah ya untuk 360 sendi ini, maka cukuplah kalian melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Ya, sholat duha 2 rakaat cukup. Ya, cukup itu sudah dianggap kalian bersedekah terhadap 360 persendian itu. Lalu fadilah sholat duha itu apa sih? Ya banyak. Ya, salah satunya tadi pembuka rezeki, menghapuskan dosa. Ya, Allah akan bukakan solusi terbaik dengan semua masalah kita. Ya. Lalu rakaatnya berapa? Apakah cukup 2 rakaat misalkan? Ya. Minimal 2 rakaat itu adalah minimal 2 rakaat. Kalau mau ditambah bagaimana? Lebih baik. Ya, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa 10 rakaat, bahkan 12. Ya, bahkan yang terakhir itu 12 rakaat itu barang siapa ya seorang hamba mengerjakan sholat duha hingga 12 rakaat, Allah akan bangunkan istana di surga. Itu. Jadi istana di surga. Allah akan bangunkan istana di surga bagi orang-orang yang mau melaksanakan sholat duha 12 rakaat. Jadi kalau sholat duha 2 rakaat itu, yang pertama Allah akan catat di hari itu sebagai hamba yang tidak lalai di hari itu. Kalau 2 melaksanakan 4 rakaat telah berbuat kebaikan di hari itu. Kalau 6 rakaat bagaimana? Kalau 6 rakaat salat duha, maka Allah catat sebagai orang-orang yang taat di hari itu. Kan salat duha, maka Allah akan catat menjadi orang-orang yang beruntung, sukses. Dan yang 10 rakaat Allah tidak akan ditulis, Allah tidak akan tulis dosanya di hari itu. Dan yang 12 rakaat adalah Allah akan bangunkan istana di surga. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, ketika kita bisa melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat duha. Ada enggak nih? Ya, dulu pernah nih ada testimoni, ada jamaah ketika itu
Masih di awal-awal, ya masih di awal-awal Darul Quran itu. Saya pun masih di amanahin ketika itu masih di Bulak Santri, ya masih di Ciledug di Bulak Santri itu. Nah, di sana ada jamaah, ya dia kerja di Pemda DKI ketika itu, ya dia bekerja di sana, ternyata terlilit utang sampai 2 miliar lebih ketika itu. Ceritanya ya, dia lagi dikejar-kejar lah, ya dikejar-kejar orang punya utang, dikejar-kejar debt collector segala macam, datang ketemu, ya nangis segala macam, solusinya game jin, bahkan dia mau pesantren. Tapi yang ketika itu karena kita juga itu ya nggak bisa. Akhirnya apa? Kita ajarin untuk mereka ikhlas, untuk mereka beriadoh. Karena apa? Setelah dikoreksi, Bapak seperti ini. Iya Ustaz. Ya, saya ini banyaknya katanya udah nggak pernah sholat yang wajib aja bolong. Intinya apa itu? Nah, dikejar hutang, debt collector, karena sudah di ujung tanduk gitu. Ya, sudah dikejar-kejar. Ya, rumahnya mau disita oleh bank, ya. Anak istrinya juga sudah meninggalkan dia, karena ya wah, ini pokoknya berat sekali ketika itu. Ya, solusinya adalah ya kalau saya ini dilaporkan ke polisi, berarti ya saya dipenjara katanya. Saya dipenjara, ya sudah seperti itu. Ya, akhirnya datang berapa kali ketemu tuh. Ya, izin mau ketemu Ustaz Yusuf Mansur juga ketika itu. Ya, saya sampaikan ke Ustaz Yusuf Mansur, udah tanganin aja, ya ajarin daku metode, ajarin riadoh ala dalur Quran supaya taubat, supaya ikhlas dengan masalahnya. Udah saya sampaikan seperti itu. Baik, Kiai, udah saya sampaikan. Ini kata Kiai Yusuf Mansur, ya, nggak usah nginep di pesantren, nggak apa-apa. Tapi apa, kerjain yang namanya riadoh, kerjain yang namanya dokumenter. Udah ini, bekalnya cukup itu. Udah, ya, udah datang berkali-kali ketemu. Udah. Nah, selang sebulan ketika itu, dapat kabar, beliau WA ke saya. Pak Ustadz katanya, alhamdulillah sekarang saya di penjara katanya. Waduh, di penjara? Iya, saya di penjara katanya. Sekarang lebih tenang saya nggak dikejar-kejar utang lagi, saya nggak dikejar-kejar debt collector lagi. Saya sekarang alhamdulillah katanya dengan yang disampaikan oleh Ustadz, oleh Darul Quran, oleh Ustadz Yusuf Mansur, saya bisa melaksanakan sholat berjamaah, saya sholat duha, saya sholat tahajud katanya. Udah itu, pokoknya saya senang Ustadz di penjara katanya. Oh gitu. Ya udah lanjutin aja ya, riadohnya jalanin dah katanya. Udah tuh. Ya. Jadi rumahnya sudah disita oleh bank, ya, yang harga miliaran itu, rumahnya pun disita oleh bank. Anak istrinya meninggalkan beliau ke Jawa pulang itu. Nah, beliau sendiri di penjara ketika itu. Tapi apa? Dia pun akhirnya di penjara bisa menikmati yang namanya ibadah. Sholatnya nggak bolong lagi. Ia bisa sholat duha, bisa tahajud, bisa ngaji Quran, bisa zikir. Udah, nih nikmatin. Udah tuh. Hampir lama nggak ada komunikasi. Tiba-tiba, mungkin udah hampir setahunan lah. Ya. Setahunan ketika itu. Ya. Beliau WA lagi, Pak Ustadz katanya, alhamdulillah katanya, di sini sipirnya baik-baik, kemudian saya dikasih remisi katanya, di korting, kurungan saya di korting. Kenapa di korting? Iya, karena saya rajin, ya, saya dipercaya menjaga marbotnya di masjidnya ini las tersebut. Jadi saya senang pokoknya. Akhirnya teman saya lebih awal katanya. Udah,
Akhirnya beliau pulang, ya, pulang ke Jawa. Akhirnya beliau merintis lagi di Jawa dari awal. Ya, dari awal. Ya, serabutan dari awal. Ia berjualan. Karena dia orang pendidikan, ya, berjualan udah beliau tinggalin, ya, berjualan di kaki lima itu. Beliau tinggalin, akhirnya beliau melamar kembali. Ia melamar di salah satu hotel di Yogyakarta. Terus merambat karirnya dan cepat. Sampai terakhir komunikasi beliau menjadi manajer, salah satu manajer di hotel di Yogyakarta. Nah, sudah lama saya nggak kontak lagi segala macam. Tiba-tiba berikutnya kontak lagi ke saya. Pak Ustadz, katanya, ada apa Pak? Ini ada kabar baik nih. Kabar baik gimana? Coba bayangin, katanya. Ingat kan, dulu saya ketika datang pertama kali ke Ustadz, ke Darul Quran, saya kan nggak bisa ketemu sama Ustadz Yusuf itu, ya. Cuma saya dikasih ajarannya, dibekali harus gini. Coba tebak sekarang, katanya. Saya sekarang di hotel di sini menjadi manajer di Jogja, Yusuf Mansur ke hotel saya. Allah yang mendatangkan langsung sehingga saya bisa ketemu, saya bisa cium tangan, saya bisa berkhidmah melayani Ustaz Yusuf Mansur di hotel ini. Ya Allah, katanya. Bertahun-tahun saya melaksanakan itu, katanya, ajaran Riyadhah, dokumenton, nah ini. Jadi ya, Islam pasti lah. Di sana ada kesulitan. Pasti Allah sudah siap menghadirkan yang namanya kemudahan. Gitu Bapak Ibu semuanya. Baik, ya. Ini berikutnya, ya, mempersingkat waktu, ya, berikutnya adalah bagaimana kita pun menghafal Al-Quran, ya, bertadabur Al-Quran. Ayo, ya, dicicil, ya, apalagi kita sejatinya berada dalam lembaga yang di dalamnya apa? Menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Setiap huruf dalam Al-Quran adalah maghfirah, ada ampunan. Setiap huruf dalam Al-Quran ada yang namanya mukjizat. Setiap huruf dalam Al-Quran ada yang namanya kebaikan. Setiap huruf dalam Al-Quran ada keistimewaan, ada solusi di sana. Maka pahala, ya, pahala yang membaca Al-Quran bukan hanya ayat, bukan hanya surah, tapi mulai satu huruf dalam Al-Quran sudah Allah kasih yang namanya amal kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bil asyri amsalihah. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi setiap huruf dalam Al-Quran satu kebaikan. Kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan setiap hurufnya. Alif lam mim bukan satu huruf, bukan satu kebaikan, akan tapi itu 3 kebaikan. Alif satu huruf, 1 kebaikan. Lam satu huruf, 1 kebaikan. Dan mim satu huruf, 1 kebaikan. Kemudian Allah akumulasi, Allah kalikan jadi 10 kebaikan. Jadi berapa? 30 kebaikan dari 3 huruf saja. Nah, berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca? Misalkan ibu-ibu, ya, sudah rajin baca surah Yasin. Berapa huruf dalam surah Yasin? Berapa ayat dalam surah? Itu pun kebaikan-kebaikan itu akan terus Allah lipat gandakan. Ibu suka baca surat Waqiah, berapa huruf, berapa kebaikan, berapa pahala yang ada dalam surah Waqiah. Ibu suka betul, demen yang namanya surah Ar-Rahman, surah Tabarok, ya, atau surah-surah yang lainnya. Ya, kalau surah-surah yang tadi kan yang memang sering dianjurkan oleh guru kita kan, oleh Ustaz Yusuf. Baca tuh Waqiahnya agar kaya. Baca tuh surah Yasinnya, ya. Baca surah Al-Muluknya agar Allah jaga kasih sahaya di akhirat. Seperti itu. Ar-Rahman agar kasih sayang Allah turun kepada kita, segala macam. Nah ini kan nggak apa-apa, itu pun nggak apa-apa. Kalau kita baca dengan keyakinan kita,
pasti Allah akan hadirkan kepada kita. Allah akan kasih solusi-solusi buat kehidupan kita. Jadi menghafal. Ya silakan, nggak ada kata terlambat. Bapak, ketika kita kesulitan menghafal, membaca Al-Quran, di sana pun ada pahala. Pahala kesulitan membaca Al-Quran, itu ada pahalanya. Kalau sudah lancar, pahalanya ada. Jadi sangat luar biasa. Nah, kesempatan ini, ketika kita berada di lembaga Darul Quran, yang berkhidmah dengan Al-Quran, insya Allah. Dan itu bukan guru-gurunya saja. Semuanya. Tukang kebunnya, tukang masaknya, tukang bersih-bersihnya, karena berada dalam satu naungan keterkaitan dengan orang ataupun dengan aktivitas Al-Quran, maka orang tersebut pasti akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Amal-amal yang kemarin, ya, masa hidmah, masa kerja yang kemarin di Darul Quran, sejatinya menjadi tabungan amal soleh. Tabungan amal soleh buat Bapak Ibu kelak. Tabungan amal soleh buat generasi-generasi ibu. Tabungan amal soleh buat nanti di alam barzah. Tabungan amal soleh buat nanti di akhirat. Ketika ditanya oleh Allah, kita pun nggak tahu. Iman surga, iman neraka. Tapi ketika kita akan disiksa oleh Allah, kita pun punya tameng yang namanya Al-Quran, yang namanya amal soleh. Baik, berikutnya adalah bagaimana kita rajin bersedekah. Sedekah pun sama. Ya, sedekah pun artinya dengan bersedekah seseorang tidak akan menjadi unik gitu ya. Yang namanya disebut sedekah itu kan unik ya, aneh ya. Kenapa aneh unik? Karena Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh, ketika kita dalam keadaan sulit disuruh sedekah ya. Kalau kita rezeki kita lagi sempit, lagi sulit, sedekah. Ketika ditimpa penyakit, sedekah. Ketika ingin ditolong oleh Allah, sedekah. Katanya, ketika ada hajat, ayo sedekah. Nah, ini kan unik gitu. Ya, secara pikiran manusia, kalau kita sedekah kan hilang, habis. Tapi bukan seperti itu. Ya, konsep sedekah itu adalah justru dengan sedekah itu Allah akan membuat kita kaya raya. Dengan sedekah Allah akan kasih kita keikhlasan. Allah akan jaga diri kita dari mara bahaya. Allah akan jaga diri kita dari keterpurukan. Allah akan jaga diri kita dari kesempitan. Itu sedekah itu. Ya, maka yang harus kita yakini adalah sedekah bisa menambah rezeki. Sedekah bisa mencegah bala. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Sedekah bisa menambah usia umur kita. Sedekah bisa menghindarkan kematian mendadak. Sedekah bisa menghindarkan diri kita dari su'ul khotimah. Sedekah akan didoakan oleh para malaikatnya Allah. Itu harus kita yakini. Nah, kita selaku insan Darul Quran, Allah jaga. Ya, Allah jaga. Maka ada metode yang namanya doa mendoakan. Ya, doa mendoakan, minta didoakan. Itu ya, ketika bapak, ibu, abah, emak, karena dulu pernah menjadi insan Darul Quran dan sekarang pun menjadi keluarga besar Darul Quran, ayo doa mendoakan. Ya, ibu didoakan oleh kami, ibu pun sama mendoakan kepada Kiai Yusuf, mendoakan kepada lembaga Darul Quran, tetap sehingga wujud silaturahim akan ada. Dan ini adalah sesungguhnya yang paling dahsyat. Mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Minta didoakan kepada siapa? Guru-guru kita, orang-orang soleh kita. Itu. Nah, tradisi Darul Quran ada dalam ini. Ya, murid
minta doa kepada para kiai, para guru. Nah, kalau SDI minta doa kepada kiai, guru, kepada pimpinan segala macam. Nah, kalau ada teman kita yang sakit, kita pun doakan. Kalau ada siapa keluarga kita yang sakit, kita doakan, kita jenguk, itu adalah tradisi Darul Quran. Jadi doa mendoakan kapan saja dan minta didoakan. Sehingga kekuatan yang dahsyat ini, ya, doa ini adalah mustajab. Doa seorang muslim terhadap muslim yang lain tanpa diketahuinya pasti akan diaminkan oleh para malaikat Allah. Ya. Lalu metode yang berikutnya belajar mengajar. Ya, itu pun sama. Ya, Bapak Ibu saat ini nggak ada putus, nggak ada kata berhenti untuk belajar. Ya, nanti akan belajar, atau kemarin selama hikmah di Darul Quran sama, itu pun belajar. Ya, kalau ibu mungkin ada yang di dapur, ya belajar bagaimana memasak dengan hati, memasak dengan ikhlas, bagaimana menyajikan kepada para santri, pada santriwati, bagaimana ibu mengupas bawang dengan baca sholawat, bagaimana ketika ngolok sambal dengan baca sholawat. Ya, itu kan belajar. Ya, di dalam Quran itu ya seperti itu. Ya, ikhlas, dan ini akan menjadi tabungan amal soleh. Ya, ketika mungkin ada abah emak yang belajar di kebersihan, bagaimana menjaga kebersihan, ya, area, nah, di rumah pun diterapkan. Atau banyak lah yang di kantin, yang di ini, apalagi nanti ada pelatihan wirausaha segala macam. Itu ada proses belajar. Ya, apa yang kita dapat boleh amalkan kepada yang lain, mengajarkan kepada yang lain, sehingga menjadi amal jariah kelak. Ya, ketika abah ibu punya ilmu, ajarkan ke yang lain. Ya, siapapun yang membutuhkan boleh. Karena itu akan menjadi amal jariah kita. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita harus ikhlas. Ya, bagaimana kita pun harus sabar, harus syukur, harus ridho. Ya sama. Ini udah ketentuan Allah. Ya, udah mungkin takdir Allah akan sampai kepada abah dan emak. Ya, takdirnya apa? Ya mungkin apa? Takdirnya nanti ketika sudah terjadi, ya sudah selesai khidmahnya di Darul Quran, bukan berarti lepas ya dari keluarga besar Darul Quran juga. Ya, tetap. Maka di sini adanya keikhlasan, ya adanya kesabaran, adanya syukur, tetap. Alhamdulillah ya sekarang pun masih sehat walafiat. Alhamdulillah sekarang pun saya masih bisa makan, ya masih ada bekal. Alhamdulillah nanti pun masih diakui ini oleh Darul Quran. Alhamdulillah nanti akan ada pelatihan. Udah bersyukur. Ya, intinya bersyukur. Ya, ketika kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang ridho akan ketentuan Allah, orang yang mengikhlaskan dirinya dengan ketentuan Allah, pasti kita akan disayang oleh Allah. Pasti kita tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya di sini kita adalah mereview, mengingat kembali, ya, mengingat bahwasanya ajaran-ajaran atau pakaiannya Darul Quran dengan wujud dakwah metode ini, mudah-mudahan ya kita kedepannya menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Ya, menjadi pribadi yang sangat insan Darul Quran, ketika ada apa-apa, ayo datangi ke Allah, ayo dibawa ke doa, ayo dibawa ke sejadah, ayo dibawa ke munajat ke Allah. Pasti Allah akan urai masalah kita. Pasti Allah akan kasih solusi terbaik buat kita. Tutup di kajian ini dengan doa. Mudah-mudahan kita, Allah Subhanahu wa taala, memberi kemudahan kepada kita, menyayang kita, mencintai kita, ya, tentunya dengan mengamalkan semua perintah-perintah Allah, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ala hadiniyah wa ala kulli soleh. Al-Fatihah.